Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis Umdah Al-Ahkam oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab yang baru setelah kemarin kita bahas tentang masalah zakat al-mal. Beliau mengatakan bab shadaqatil fitri, bab tentang zakat fitri. Beliau menyebutkan dua hadis, kita baca dua-duanya secara langsung. An Abdullah ibni Umar, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, faradhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri, au qala Ramadan, atau beliau itu berkata zakat Ramadan, ala dzakari wal unsa, yakni pada kaum laki-laki dan pada kaum perempuan, wal hurri wal mamluki, baik yang merdeka maupun yang budak. Sa'an min tamrin, satu sa' kurma, au sa'an min syairin, atau satu sa' syair. Qala, beliau berkata, fa'adalan nasu bihi nisfa sa'in min bur. Tapi kemudian orang-orang itu ganti bayar zakatul fitr itu setengah sa' dari bur, dari gandum. Ala shahiri wal kabir, pada anak kecil maupun orang gede, orang dewasa. Wa fi lafdhin an tu'adda qabla khurujin nasi ila salati, itu dikeluarkan, ditunaikan sebelum orang-orang itu menjalankan salat. Baik, hadis yang kedua dalam bab ini, dan memang cuma dua hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, beliau berkata, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi, kami membayar zakat fitri ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'an min ta'am, satu sa' dari makanan, au sa'an min tamrin, atau satu sa' dari kurma, au sa'an min syair, atau satu sa' dari syair, au sa'an min aqitin, atau satu sa' dari keju, au sa'an min zabib, yani atau satu sa' dari zabib, dari anggur kering, kismis. Falamma ja'a Muawiyah, tatkala Muawiyah itu datang, waja'atis samra, dan gandum itu sudah kondang di kota Madinah. Qala ara muddan min hadza ya'dilu muddain, aku berpandangan satu mud dari gandum ini sepadan dengan dua mud dari yang lainnya. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, amma ana, adapun aku, fala azalu ukhrijuhu
kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi Rasulillah. Aku tetap mengeluarkan seperti aku mengeluarkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tabrihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat utama. Satu Abdullah ibnu Umar, yang kedua Abu Sa'id Al-Khudri. Dan dua-duanya adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dalam disiplin ilmu hadis, sahabat yang Allah pilih untuk banyak meriwayatkan hadis itu ada 7. Sebagaimana dalam ilmu-ilmu yang lain, jadi ada sahabat-sahabat tertentu yang Allah cuatkan, yang Allah munculkan, tidak semacam yang lainnya. Dalam dunia periwayatan hadis ada 7 sahabat yang mereka punya riwayat di atas 1000 hadis. Punya riwayat hadis di atas 1000 hadis. Yang lainnya juga ada riwayat-riwayatnya, tapi tidak sampai 1000. Yang sampai 1000 dan itu dianggap sebagai orang yang banyak riwayatnya, itu hanya ada 7 orang. Mereka adalah Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun, wa Ibnu Abbas, kaza Ibnu Umar. Jadi 7 orang itu adalah yang pertama Abu Hurairah. Yang kedua Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu nama aslinya Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri. Yang ketiga Jabir ibn Abdullah. Yang keempat Malik ibnu Anas. Yang kelima Siddiqah Aisyah binti Abi Bakar. Yang keenam Abdullah ibnu Abbas. Yang ketujuh Abdullah ibnu Umar. Yang ketujuh jadi Abdullah ibnu Umar. Lah, dua hadis ini, satu diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, satu diriwayatkan oleh oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Pembahasannya tentang masalah zakatul fitr. Ada beberapa pembahasan yang perlu untuk kita diskusikan bersama, kita belajar bersama berkaitan dengan fikih zakat al-fitri sesuai dengan waktu yang ada insyaallah. Tapi coba kita tuntaskan dengan waktu yang memadai, dengan waktu yang ada. Yang pertama tentang nama dari ibadah ini. Nama dari ibadah ini. Nama dari ibadah ini itu yang masyhur di kalangan para ulama ada 3. Nama dari ibadah ini yang masyhur di kalangan para ulama ada 3. Yang pertama zakatul fitri. Zakatul fitri. Zakat fitri. Yang kedua zakatu Ramadan. Zakat Ramadan. Yang ketiga zakatul fitrati. Ada tambahan tak blungker, tak marbutah. Yani zakatul fitrati. Fitrah. Orang-orang negeri kita biasa manggilnya, nyebutnya zakat fitrah. Kalau di kalangan para ulama yang paling kondang itu nama yang pertama. Kalau di negeri kita yang kondang itu nama terakhir, zakat fitrah, istilahnya itu zakat fitrah. Ini tiga-tiganya itu nama yang masyhur di kitab-kitab para ulama kita tentang ibadah yang satu ini. Pertama, zakatul fitr. Nama ini yang paling kondang karena nama inilah yang terdapat dalam nas-nas hadis. Jadi dalam hadis-hadis Rasulullah SAW istilahnya itu bukan zakat fitrah,
istilahnya itu zakatul fitri. Fa to ro, zakatul fitri, zakat fitri. Kenapa? Jadi dan itu yang tadi hadis yang pertama itu kan lafadznya apa tadi hadis yang pertama lafadznya? Jadi faradhan nabiyyu sadaqatal fitri, begitu bahasanya. Jadi sedekah sama zakat itu padha wae. Jadi istilah negeri kita kan zakat. Jadi zakatul fitr. Apa makna al-fitr? Jadi apa makna al-fitr? Jadi bedakan nih antara fa to ro dengan fa to ro ta. Bahasa Arab itu jangankan nambah huruf, hurufi podo beda harokat itu artinya itu lor karo kidul, beda harokat. Jangankan beda huruf, tambah huruf. Jadi misalkan ba sama ro bertasydid, ba sama ro bertasydid. Itu kan bisa dibaca burrun, barrun, birrun. Jadi baknya bisa di dhammah menjadi bur, baknya bisa di fathah menjadi bar, baknya bisa di kasrah menjadi bir. Kalau bur itu panganan, jadi gandum. Berarti gandum nggak? Ya gandum. Gandum itu panganane wong Arab, wong Eropa itu rata-rata gandum. Wong Jawa ya beras. Gandum. Yang gawe roti itu gandum. Itu bur. Nanti kita jabarkan agak panjang tentang masalah bur. Kalau baknya itu di fathah bar, gitu ya. Itu artinya jadi gak laut, gak banyu, daratan. Zaharal fasadu fil barri wal bahar. Barri daratan. Bisa juga artinya orang yang baik, tapi bar secara itu artinya daratan. Kalau baknya di kasroh, bir jadi kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Gitu ya. Jadi menjadi kebaikan. Nah, itu beda harokat. Nah, lafaz-lafaz bahasa Arab yang semacam itu namanya musallas. Musallas itu lafate podo mocoi 3 bentuk artinya beda. Ada satu mangtumah yang kondang dalam ilmu nahwu namanya musallas kutrub. Jadi beliau itu mengumpulkan semua bahasa Arab sing diwaca telu artinya beda-beda. Yang diwaca telu jadi artinya itu beda-beda. Orang yang mempunyai spesialisasi ilmu bahasa dan ilmu nahwu itu musallas mangdumah, musallas kutrub itu jadi wajib, jadi mangdumah wajib karena harus difahami. Jadi harus difahami. Misalkan kila, kula, kala itu bedanya opo. Jadi jinan, janan, junan itu bedanya opo. Misalnya lah kira-kira itu ada pada mangdumah kutrub. Aku ya rapal loh, rapate kabate seneng karo bahasa Arab kok. Ala kulit ngomong apa mau? Itu jadi antara fitr dengan fitrah. Jadi jangankan tambah huruf, beda harokatai maknanya beda. Lah al-fitru itu artinya adalah al-iftar, buka. Artinya itu adalah buka. Buka apa ya? Ya ora buka ngono ya, gak poso. Buka itu jenenge gak poso. Jadi wis gak poso ya. Itu fitr. Makanya kan para ulama kita mengatakan Idul Fitri itu artinya balik gak poso meneh. Biyen pas sadurunge Ramadan awan-awan mangan oleh Ramadan poso. Saiki Id al-Fitr balik mengenai balik gak buka, gak berpuasa lagi di awal atau di siang hari. Itu namanya Idul Fitr. Zakatul Fitr maknanya berarti zakat
yang ditunaikan tatkala wis gak poso Ramadan. Temannya, zakat yang ditunaikan tatkala orang itu sudah keluar dari bulan Ramadan. Nah, itu mana zakatul fitr. Lah, karena zakat ini zakat yang dikeluarkan di ujung Ramadan, maka namanya juga disebut zakatul Ramadan, zakat Ramadan. Jadi kalau kita sebut zakatul fitr yang dilihat itu pas malam hari raya Idul Fitr, kalau disebut zakat Ramadan ya karena memang zakat ini adalah berkaitan dengan puasa Ramadan. Adapun yang artinya suci itu bukan fitr. Yang artinya suci badan itu fitrah. Ada tak. Ini ada tak itulah yang artinya itu suci, yang artinya itu apa? Jiwa, yang artinya itu badan, yang artinya itu yang semacam itu. Kenapa zakat itu dinamakan dengan zakatul fitrati? Karena zakat itu ada dua. Yang pertama zakatul mal. Zakatul mal itu fungsinya ngeresiki harta, jangan sampai ada yang masih kotor. Kalau zakatul fitr itu ngeresiki awak, jadi jangan sampai kotoran-kotoran poso Ramadan itu masih ada. Maka dalam riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan fungsi zakat itu adalah tuhuratan lis-shaim, mensucikan orang yang berpuasa. Jadi nggak ada istilah, nggak ada masalah mau disebut zakat fitri, mau disebut zakat fitrah, mau disebut zakat Ramadan. Ya, meskipun yang kondang di negeri kita istilahnya itu adalah zakat fitrah, mana ya? Tapi yang kondang di kitab-kitab para ulama itu zakat fitri, zakat fitri. Tapi yang kedua, apa hukumnya? Hukumnya wajib. Tegas Rasulullah mengatakan faradha, ya tegas tadi riwayat Abdullah bin Umar, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri. Faradha artinya itu adalah kewajiban. Jadi hukumnya itu wajib. Jadi hukumnya itu kewajiban. Yang ketiga, kewajiban ini untuk siapa saja? Kewajiban itu untuk semuanya, laki-laki, perempuan, dewasa, anak kecil, merdeka, budak maupun yang lainnya, asalkan terpenuhi satu syarat. Jadi kewajiban zakatul fitr itu apabila terpenuhi satu syarat. Kok satu syarat? Dua syarat. Apa dibahas yang kedua, dibahas nanti ya, saya kiwesan dibahas sekarang. Dan apabila terpenuhi dua syarat. Apa itu dua syarat? Yang pertama idrak waqtal wujub. Yang kedua, jadi yang kedua wujudu nisab zakatul fitr. Bismillah. Zakat fitri ini wajib, hukumnya wajib. Tapi wajibnya nggak untuk semua orang. Wajibnya itu bagi orang yang terpenuhi syaratnya. Dan syaratnya itu dua. Satu, memiliki harta satu nisab. Nisabe zakat fitrah, mboten nisabe zakat mal. Jadi nisab itu kan beda-beda. Ono nisab zakat harta, zakat mal, ada nisab zakat fitri, ada nisab maling. Nisab maling itu ya, maling itu kalau sampai maling segitu dipotong tangan. Nek nggak sampai segitu sekali maling itu nggak boleh dipotong tangan. Dihukum iya, namanya takzir. Hukum yang nggak ada ketetapan syar'inya, tergantung kebijakan dari hakim pengadilan. Tapi kalau sudah sudah maling angka nisab, maka hakim nggak bisa berbuat apa-apa, harus menjalankan
syariat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Potong tangan. Lah, nisabe maling itu berapa? Nisabe maling itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la qata'a illa fi rubu'id dinar. Gak boleh dipotong tangan kalau maling, tidak ada hukum potong tangan kecuali malingnya itu rubu'u dinar, seperempat dinar. Seperempat dinar. Lah, seperempat dinar itu piro? 1 dinar itu 4/4 gram emas murni. 4/4, yani 4/4 gram emas murni. Seperempatnya tadi piro? 1 gram lebih 1/16. Ya gitu ya. Seperempat bagi 4 kan 1/16. Jadi 1 gram lebih 1/16. 1 gram sekarang harganya berapa? Emas murni 1 juta ya? Hah? Ya benar ya. Emas murni lagi ora emas sampean. Ini emas murni itu 1 juta seingat ana. Seingat ana 1 juta. Jadi 1 juta tambah 1/16 sak juta ku piro? Wis kira-kira yo 1.100.000 wis gampang-gampangan. 1.075.000 lah, 1.100.000 wis. 1.075.000. 1 juta wis gampang-gampangan. Kalau malingnya itu adalah 1/4 dinar, maka dipotong tangan karena maling sampai 1 nisab. Sekali maling loh yo, sekali maling, sekali ngambil sampai 1/4 dinar. Nisab zakat mal itu kan beda-beda. Nisabnya sapi beda sama nisabnya kambing, beda sama nisabnya onta. Nisabnya kambing 40 ekor kambing, nisabnya sapi 30 ekor sapi, nisabnya onta 5 ekor onta. Nisabnya pertanian 1/10 atau 1/20. Nisabnya harta 1/40. Itu kan beda-beda. Ini kok 1/40, salah saya ngomong. Nisabnya apa mau? Nisabnya harta pertanian itu adalah 5 wasak. Kalau nisabnya uang itu 85 gram emas murni. Itu nisabnya harta, nisabnya zakat harta, zakatul mal. Lah, nisab zakat fitri itu bukan itu. Nisab zakat fitri itu adalah orang yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk dia sekeluarga untuk hari raya dan malam hari raya untuk standar makanan hari raya. Kalau dalam bahasa riwayat, dalam bahasa hadis itu jadi wujudu qut, yani al-qut lahu wa li ahli baitihi yaumal 'id wa lailatahu. Jadi orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok hari raya dan malamnya. Gambarannya ngeten. Gambarannya gini. Ada suami, istri, terus punya anak 5. Punya anak 5. Malam hari raya itu di rumahnya itu ono beras sak-sak. Karo ono duit piro iki? Ono duit 500.000 wis, ono duit 500.000. Wis kan duwe liyane, kan duwe tabungan, kan duwe apa? Duwene yo beras sak-sak itu kan 20 kilo ta yo. 20 kilo iku oleh zakat to. Jadi sama duit 500.000. Lah, orang ini wajib zakat apa tidak? Keluarga ini wajib zakat apa tidak? Pertama lihat dia mempunyai harta 1 nisab apa mboten? 1 nisab apa tidak? Pertanyaannya adalah
untuk kebutuhan makan besok, hari raya besok toh, sama malamnya itu nek suami istri karo anak limo itu mangane pirang kilo? 5 kilo yo rantai 5 kilo 2 kilo mentok ku san iku droko iku 2 kilo lah wis 2 kilo wong masak wong 5 mangan ping 3 masuk 2 kilo akeh ini sangguplah 2 kilo 2 kilo berarti berase untuk kebutuhan besok sekeluarga sampai malamnya kan mangan ping 3 toh itu 2 kilo lawuh standar hari raya ojo tahu tempe standar hari raya itu kan yo pitik nih gak pitik yo daging to banteng to standar hari raya yo jangan standar harian biasa standar hari raya karo ono jajan lah standar hari raya iku sedina mean 200.000 luweh cukup ya cukup berarti kalau begitu dia itu ada sisa 23 kilo plus 300.000 ada sisa itu berarti syarat yang pertama terpenuhi yaitu dia memiliki kelebihan harta untuk dari kebutuhan pokok dia sekeluarga dengan standar yang Anda sebutkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, menemui waktu wajib. Jadi idrak waktu wujub zakatul fitr. Ketemu waktu wajib. Jadi dalam urusan zakat fitrah itu para jemaah sekalian ada 2 waktu. Ada waktu wajib, ada waktu bayar. Ada waktu wajib, ada waktu bayar. Waktu wajib itu, nek ketemu waktu itu wajib zakat. Nek gak ketemu waktu itu gak wajib zakat. Yus koyo waktu sholat lah. Nek ketemu waktu itu ya sholat. Nek gak ketemu ya gak wajib sholat. Misalnya waktu zuhur itu kan anggaplah jam 11:30. Jam 11 mati, masuk wajib sholat zuhur. Yo mati yo. Ini. Atau jadi jam 11 itu pingsan. Ini pingsan atau gagal otak, stroke. Pokoknya otaknya itu hilang sampai seminggu kemudian baru sadar. Maka semua sholat yang ditinggalkan saat zuhur itu gugur. Kenapa? Lah kan dihukumi wong rodok gak waras wong hilang apa itu otaknya itu hilang. Lah waktu wajibnya zakatul fitr dalam mazhab jumhur itu habisnya Ramadan. Jadi habisnya Ramadan dalam arti Ramadan wis entek wis pindah Syawal itu dalam mazhab jumhur. Kapan itu berarti? Kan zakat itu namanya zakatul fitr. Zakat itu jenenge zakat Ramadan. Maknanya berarti untuk zakati Ramadan atau zakat setelah keluar dari Ramadan. Begitu keluar dari Ramadan, maka itulah waktu wajibnya zakat. Nek ada orang ketemu waktu itu wajib zakat. Nek ada orang nggak ketemu waktu itu nggak wajib zakat. Kapan itu? Maghrib malam hari raya. Jadi Ramadan hari terakhir maghrib. Nek ada orang ketemu waktu itu wajib zakat, nggak ketemu ya nggak wajib zakat. Kok ruwet gitu? Gak ruwet, itu untuk bahas kondisi-kondisi genting. Kasusnya itu kan kalau ada orang lahir atau ada orang mati. Biasanya kalau di negeri kita itu kan bayar zakat itu kan 2 hari 3 hari sebelum hari raya. Itu waktu bayar loh ya, bukan waktu wajib, waktu bayar. Misalnya gini, ono suami istri, anak eloro, terus bojone mu meteng. Bojone tadi itu hamil wis 9 bulan. 3 hari sebelum hari raya dia wis bayar di piro?
Bayar berapa? Bayar 4 orang lah. Dia sendiri, istrinya, sama 2 anaknya. Yang di perut saya di alam bawah bisa di alam rahim. Yuk gak dibayari. Yuk gak dibayari. Taib. Dibayarkan. Sudah selesai. Dia urusan bayar zakat fitri sudah selesai. Qadarullah asar jam 5 hari terakhir Ramadan bayi ini metu mergo pengin yoyowan. Ini bayi ini itu metu. Bayi ini itu lahir kan. Bayi ini itu lahir. Jadi baik. Berarti tatkala maghrib malam hari raya bayi itu sudah ada. Bayi itu sudah ada. Wajib dibayar zakatnya apa tidak? Wajib. Kenapa? Dia menemui waktu wajib. Kembalikan nih, kalau lahirnya ba'da isya. Lahir itu ba'da isya. Jadi malam hari raya itu ribut-ribut ada lahiran. Lahirnya itu ba'da isya. Bayi yang keluar ba'da isya, lahir ba'da isya itu kan keluarganya yang lalu zakat 2 hari yang lalu. Sekarang ono bayi lahir malam hari raya ba'da isya, dibayar zakatnya apa enggak? Enggak. Karena enggak ketemu waktu wajib. Dia itu tidak ketemu waktu wajib. Jadi saat tenggelamnya matahari orang ini belum ada. Saat tenggelamnya matahari bayi ini belum lahir. Dia lahir setelah waktu itu lewat. Dia lahir setelah waktu itu lewat, maka tidak dibayar zakatnya. Nek pengen bayar yo sedekah ngono, tapi ojo bayar zakat fitrah. Lah, hukum ini pun akan menjadi ketentuan orang yang wafat. Jadi orang yang wafat. Contohnya gini, ada orang punya keluarga sakit parah. Jadi suami, istri, anak loro, suami, istri, anak 2. Yuk, hari-hari akhir Ramadan itu yuk sedih, yuk sibuk ke dokter, ke apotek, ke ini karena urusan. Jadi ada anaknya yang sakit parah. Terus gak mikir zakat, gak mikir apa, wong apa itu kondisi semacam itu. Lah, sampai maghrib itu anaknya yang sakit itu masih hidup. Anak yang sakit itu masih hidup. Ba'da isya wafat. Ba'da isya wafat. Paham ya? Bapak, ibu, 2 anak. Salah satu anaknya itu sakit keras akhir Ramadan. Tapi maghrib malam hari raya masih hidup. Wafatnya apa? Wafatnya malam hari raya ba'da isya. Yo durung bayar zakat, wong sibuk ngurusi apotek, ngurusi dokter, ngurusi rumah sakit, ngurusi ini, ngurusi ngono. Telah meninggal dunia, dikuburkan malam itu juga. Ono keluarga senegur, Pak, sepuntene ganggu meskipun jenengan sedih, wis bayar zakat dereng. Kaget tuh yo malam hari raya, saking kagete akhirnya dia pengen bayar zakat. Pertanyaannya sekarang malam hari raya itu dia bayar zakat. Pertanyaannya, bayar zakat berapa? 3 apa 4? Kasusnya sekarang anaknya wafat 1. Wafatnya ba'da isya. Dia sekarang harus bayar zakat. Malam hari raya itu kepingin bayar zakat. Bayarnya berapa? Bayar 3 atau bayar 4? 3 atau 4? Polimo. Bayarnya bayar 4. Kenapa kok bayar 4? Karena tatkala matahari tenggelam tadi keluarga saya wafat. Tatkala waktu wajib, Anda katakan waktu wajib itu adalah tenggelamnya matahari. Tatkala tenggelamnya matahari tadi itu orang tadi, anaknya tadi masih hidup. Berarti ketemu waktu wajib, maka dibayar. Nah, kasus ini kalau kita rubah, hukum bisa berubah. Bagaimana gambarannya? Kasus tadi itu jam 5 wafat. Gitu ya. Jam 5 jelang maghrib akhir Ramadan. Ba'da isya dielingno karo tonggoe, karo dulure. Jadi Mas, sembayar zakat durung.
Iki malam hari raya. Astagfirullah ya tak bayari. Bayar berapa? Bayar berapa? Bayar 3. Kenapa kok 3? Karena salah satu anaknya nggak menemui waktu wajib. Tidak menemui waktu wajib. Jadi ininya zakat itu wajib, zakat fitrah itu wajib apabila terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, syarat yang pertama adalah ada kelebihan harta untuk keluarga dia, untuk dia dan keluarga, makanan pokok standar hari rayanya dan malamnya. Yang kedua menemui waktu waktu wajib. Nah, adapun waktu bayar, yani wajibnya iku. Lah, bayare kapan? Bayare itu kapan? Namanya waktu bayar itu kan ada waktu awal, ada waktu akhir. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Waktu akhirnya jelas. Apa waktu akhirnya? Waktu akhir setelah itu nggak sah bayar zakati. Kapan? Kalau sebelum sholat. Jadi sampai dia mau sholat itu masih sah kalau mau bayar zakat. Jadi mau bayar zakat. Sebagaimana dalil-dalil yang masyhur. Jadi dalil yang masyhur kata Rasulullah SAW, man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah, yani wa man addaha ba'da shalah fa hiya sadaqatun minas sadaqat. Barang siapa yang mengeluarkan zakat itu sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang diterima sebagai zakat. Kalau mengeluarkannya setelah sholat, yaitu sedekah biasa. Itu adalah sedekah biasa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, waktu awal bayar. Jadi waktu wajib itu tenggelamnya matahari malam hari raya. Awal bayarnya itu boleh mulai dari tanggal berapa? Ini terjadi perselisihan panjang di kalangan para ulama. Sebagian ahli ilmu mengatakan yang jenenge zakat Ramadan kan jenenge itu zakat fitrah, zakat fitri, zakat Ramadan. Jenenge zakat Ramadan. Ya berarti boleh dibayar sejak awal Ramadan. Ini pendapat yang paling longgar dan itu ada dalam fikih Syafi'iyah. Alasannya, yo jenenge we zakat Ramadan, berarti sudah boleh dibayar kalau masuk Ramadan. Jadi tanggal 1 atau tanggal 2 niku bayar zakat fitrah yo ora apa-apa. Itu dalam pendapat yang pertama. Sebagian ahli mengatakan yo aja ngono. Yo Ramadan ya Ramadan, tapi fungsi zakat itu kan tuhratan lis-shaim, tu'matan lil masakin, berseni orang yang wis poso selama Ramadan ini. Ono kotor-kotor ya, ono kotoran ngerasani, ono kotoran ngene, ono kotoran ngono diresiki. Karo memberi makan orang miskin, jangan sampai minta-minta di hari raya. Lah, fungsi zakat itu dua itu. Lah nek dibayar di awal Ramadan, sini susah nih opo wong durung, wong belum. Terus nek dikasihkan orang fakir miskin, gak nutut sampai riyadin, jadi gak nutut sampai hari raya. Makanya pendapat yang kedua mengatakan dibayar jelang-jelang hari raya, 2-3 hari sebelum hari raya, 2-3 hari sebelum hari raya. Dan itu memang ada nasnya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk ngurusi harta zakat fitri 2-3 hari sebelum hari raya. Itu pendapat yang kedua. Nah, ini pendapat yang paling longgar di hari awal Ramadan, pendapat yang paling sempit akhir Ramadan, 2-3 hari sebelum hari raya. Ada pendapat di tengah-tengah, mulai pertengahan Ramadan, mulai sepertiga akhir Ramadan dan macam-macamnya. Untuk kehati-hatian, bayarlah 2-3 hari jelang hari raya.
jelang hari raya, sehari 2 hari, maksimalnya 3 hari sebelum hari raya. Dan itu pendapat yang lebih menenangkan hati. Ini pendapat yang lebih menenteramkan hati. Kenapa? Pertama, pendapat ini paling selamat. Kenapa paling selamat? Yo, dalam semua mazhab, nih orang itu bayar zakat sudah jelang-jelang hari raya itu pasti sah dalam semua mazhab. Dan dalam menghadapi masalah khilafiyah, kalau bingung itu kan parukannya gampang. Sing paling hati-hati, al khuruju minal khilafi mustahab malam yu'addi ila khilafin akhar. Jadi keluar dari perselisihannya para ulama itu dianjurkan asal tidak menimbulkan perselisihan yang lainnya. Jadi kalau anggap gak ngerti dalile dan gak bisa menguatkan salah satu pendapat, ambil aja kaidah yang paling hati-hati. Kalau bayar awal Ramadan itu menurut Imam Syafi'i sah, tapi kan menurut pendapat yang kedua nggak sah. Harus itu. Lah kalau bayarnya itu di pertengahan Ramadan, menurut Syafi'i sah, menurut yang mengatakan itu sah, tapi kan menurut yang harus dikeluarkan di akhir nggak sah. Lah ini bayarnya akhir Ramadan, semua mazhab mengatakan sah. Ya itu mirip-mirip karo cara berwudu, teman-teman. Ngusap kepala itu loh. Ngusap kepala itu kan mulai dari pendapat yang mengatakan pokoknya ada rambut yang diusap, meskipun sedikit 1-2 helai. Ini pendapat yang pertama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa sah kalau membasuh seperempatnya, mengusap seperempati kepala. Sebagian ulama mengatakan sah kalau mengusap sepertiga. Jadi sebagian ulama mengatakan sah kalau ngusap semua, dan itu kaul Malikiyah. Jadi pendapat Malikiyah. Bagi jenengan yang mampu nelaah dalil kemudian menguatkan salah satu pendapat, apapun pendapat itu lakukanlah yang kita kuatkan. Atau bagi kita yang percaya kepada ilmu guru kita, maka lakukanlah apa yang beliau fatwakan, apapun itu fatwanya. Tapi ini bingung, mergi ustadz dhewe beda-beda. Ngaji di kono kongkon kabeh, ngaji di kini ra apa-apa. Mek didik sebener sing ngendi ustadz ya pinter karo ngono piye ya. Bingung. Maka dalam kondisi semacam itu dia suruh nelaah dalil, ngaji arang-arang kok nelaah dalil. Ini gak bisa nelaah dalil. Dia itu hanya bingung, Ustaz sebener sing ndi to? Takon ke sono kon kabeh, takon kene ra apa-apa siji ora apa-apa. Separo yo ora apa-apa, sedikit yo enggak apa-apa. Dalam kondisi semacam itu, maka lakukan tindakan ihtiyat. Ihtiyat itu ya tindakan kehati-hatian yang dikatakan sah oleh semua mazhab. Apa itu? Usap semua. Nih diusap semua itu berarti dipastikan wudunya sah dalam semua mazhab. Ini dalam semua mazhab. Begitu juga dengan masalah zakat fitrah tadi. Keluarkanlah 2-3 hari, sehari 2-3 hari sebelum hari raya Idul Fitri, dan itu yang paling cocok dengan fungsi zakatul fitr. Yang paling cocok dengan fungsi zakatul fitr yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, untuk membersihkan noda-nodanya orang yang berpuasa. Kalau nglakoni poso wis ono ya wis ketahuan nodai, ono ngrasani, ono ngene, ono ngene, ono ngono, maka dibersihkan. Yang kedua, ngasih makan orang miskin, jangan sampai hari raya kelaparan nggak bisa makan. Wallahu alam bis-shawab. Nah, baik. Yang ke berikutnya. Jadi yang kita pelajari tadi pertama nama. Jadi ya nama. Yang kedua waktu wajib. Yang ketiga waktu bayar. Nanti ya waktu bayar. Yang keempat sekarang.
Yang dikeluarkan itu apa? Yang dikeluarkan itu apa? Jadi para ulama kita sepakat. Kalau mengeluarkan makanan-makanan yang disebut dalam hadis. Yang disebut dalam hadis kan tamar, syair, zabib, apa namanya? Bur, akid, itu jelas sah. Karena Rasulullah sebut zakat fitri pakai kurma, pakai kismis, pakai gandum, pakai keju. Tapi nek sampean bayar pakai iki guyu karo panitiae. Ki opo-opoan ngono. Seguan to Mas. Iki zakat ngono. Tapi karena itu disebut dalam hadis pasti sah. Yang kedua, mayoritas para ulama, bahkan sebagian ulama mengklaim ini ijma, dan itu yang tepat. Ijma, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Sah kalau dibayar pakai qutul balad. Qutul balad itu makanan pokok negeri setempat. Bukan makanan loh ya, tapi makanan pokok. Apa itu makanan pokok atau qut? Al-qut itu ta'amu ghalibi ahlil baladi waqtal ikhtiyar. Jenenge qut atau makanan pokok itu adalah ta'amu ghalibi ahlil baladi waqtal ikhtiyar. Makanan kebanyakan penduduk setempat saat kondisi ekonomi normal. Waktu ikhtiyar itu saat waktu bisa milih makanan. Ya kayak waktu-waktu kayak gini tuh loh. Sampai arepe mangan sego ya monggo, jagung ya monggo, kaspe ya monggo, roti ya monggo, telo ya monggo, kan terserah. Ya, dalam kondisi semacam ini rata-rata penduduk negeri itu mangannya apa bendinane? Sego toh. Sego, padahal ya ono jagung, ya ono telo, ya ono kenti, ya ono kentang, ya ono ini, ya ono ngono. Tapi yang dipilih itu adalah beras, yang dipilih itu adalah gabah, yang dipilih itu adalah nasi. Maka berarti nasi itu jenenge qut. Jenenge qut. Apa mau? Makanan pokok. Jadi ta'amu ghalibi ahlil baladi waqtal ikhtiyar. Waktu iso milih makanan. Lah adapun musim paceklik ya aja dibakas. Musim paceklik ya aja dibahas. Aku mbiyen pada waktu cilik itu sering mangan itu ya ora telo, mending nek telo. Beras gabah itu ya. Gabah itu diselep. Orang diselep ning pada waktu itu sedek tutu ngene. Sedek tutu itu kan ono kulit yang kasar itu sing dadi apa itulah, kan ada kulit yang halus. Lah, kulit yang halus itu saiki ge mangan di pitik. Iku mbiyen aku cilikanku itu sering mangan iku. Ya warak ngono. Ya mangan dedes sing saiki ge mangan bebek iku, mangan bebek, mangan mentok, mangan pitik iku. Tuh, gua dulu ya urip padahal. Ya ora mati. Nah, tapi ya jangan katakan duduk itu makanan pokok, enggak, itu namanya waktu darurah, bukan waktu ikhtiyar. Waktu literar, waktu gono makanan yang lainnya. Zaman itu mangan kendilut itu enak. Mangan kendilut, mangan gablok kono enak. Oh saiki yo zaman iku nek gak dina becik ya ora mangan sego putih. Jadi gak mantenan tuh apa itu? Nek gak ono berkatan karo ono yo-yoan gak mangan sego putih. Zaman itu ya, ini zaman itu nggak ada jadi marokan. Nah, kondisi ekonomi normal kayak begini, kemudian kok roto-roto masyarakat bendinane tiap hari ini itu makan apa? Berarti itu namanya qut, makanan pokok. Dari negeri kita yang terpenuhi persyaratan tadi, ta'amu ghalibi ahlil baladi waqtal ikhtiyar. Itu apa? Beras toh, jagung, enggak ya? Jagung ora.
Di Indonesia Timur itu ciri-cirinya ada makanan pokoknya, sagu. Ya. Ala kulit semacam itu. Nah, itu kalau mengeluarkan makanan pokok itu pasti sah. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tip. Yang ketiga, nek bayari pakai duit. Yang ketiga, jadi kan ada 3 level tadi ya. Apa yang dikeluarkan untuk dibayar? Yang pertama, makanan yang disebut dalam hadis itu pasti sah meskipun bukan makanan pokok. Sampeyan coba ya orang-orang zakat fitri bayar karo kurma, guyu karo panitia. Tapi sah. Kenapa? Lu Ustaz, kan ini disebut oleh Rasulullah karena ini makanan pokoknya orang Arab. Berarti Indonesia yuk beras saat ini nggak sah. Kaidah usulnya kan nggak gitu. Kaidah usulnya itu al-qiyasu la yubtilul asal. Jadi beras itu kita bayar berupa beras itu pakai hukum kias. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan korma, dikiaskan dengan gandum, dikiaskan dengan zabib. Nek sing dikiaskan sah, mosok pokoknya jadi gak sah, ya lucu. Jadi hukum kias itu nggak bisa membatalkan hukum asal. Jadi yang hukum asalnya tamar, syair, bur, hintoh, akid, zabib itu dibayarkan untuk zakat fitr sah nason, sah secara nas. Lah kalau makanan pokok itu sah kiasan, secara kias, karena hukum kias, dan nggak mungkin hukum kias itu membatalkan hukum asal. Nggak mungkin hukum kias itu membatalkan hukum asal. Makanya kadang-kadang itu ada sebagian teman-teman itu yang ngerotok guyokno pada waktu bahasan salah riba. Ustaz, biyen itu saat Rasulullah itu ngomong bahwasanya emas itu sama perak itu riba kan karena uang, Ustaz. Zaman itu uang itu kan emas sama perak, dinar sama dirham. Iya. Loh, sekarang itu Ustadz yang jadi uang itu bukan lagi emas, bukan lagi perak, uang kertas. Berarti kalau begitu jual beli online emas itu boleh Ustadz. Oh nggak uang kok. Semen kopi ya Mas. Ngerti sejarah apa ora? Emas di zaman Rasulullah itu nggak mesti uang. Emas di zaman Rasulullah itu ada 3 fungsi. 1 tiber, yang kedua huli, yang ketiga nukut. Emas atau perak di zaman Rasulullah SAW itu ada 3 fungsi. 1 tibrun, tak ya pakai tak, bukan pakai to. Tiber itu emas sebelum dibentuk jadi apapun. Yuk durung dadi gelang, durung dadi kalung, durung dadi dinar. Saiki ngono istilahnya ngono emas batangan. Istilahnya emas batangan. Yuk belum dibentuk jadi apapun, itu yang pertama. Dan emas itu yang jenis itu banyak di zaman Rasulullah SAW. Yang kedua huli. Yang kedua itu emas yang sudah jadi huli. Pakai hak loh ya, nggak kuli. Pakai hak huli. Emas yang sudah jadi perhiasan. Ya jadi anting-anting, jadi kalung, jadi gelang, jadi cincin, jadi ini dan macam-macamnya itu huli. Yang ketiga emas yang dijadikan oleh orang zaman itu bentuknya melingkar, bunder pipih, jenenge dinar. Itu dulu yang namanya uang. Nek kalau emas namanya dinar, nek kalau perak namanya dirham. Lah emas zaman sekarang itu tiber masih ada, huli masih ada. Yang nggak ada kan cuma apa ini? Yang cuma yang nggak ada sekarang tinggal emas yang jadi uang ini yang nggak ada. Emas yang jadi uang ini yang sekarang digantikan dengan uang kertas. Ini maka fungsi emas tetap ada zaman sekarang, tetap ada pada zaman sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaplah emas itu sekarang tergantikan total dengan uang. Uang itu tetap pakai hukum kias, dan hukum kias itu nggak bisa membatalkan hukum asli, hukum asal. Hukumnya tidak bisa membatalkan hukum asal. Wallahu a'lam. Ngomong apa tadi gini, ya ngomong itu tadi. Sekarang yang ketiga. Jadi yang ketiga bayar pakai
uang. Jadi bayari itu pakai uang. Apa makna bayar pakai uang? Bayar pakai uang ya dia bayar itu kepada mustahik atau kepada sinten. Kalau sekarang itu kan wakil gitu ya, panitia. Itu dengan uang. Akadnya bayar, akadnya itu bayar. Lah, adapun kalau yang dia lakukan itu adalah akadnya itu tulung kongkon nukokno, maka itu berarti gak bayar. Jadi ono panitia sing bayar langsung beras, monggo langsung ngelebet ke masjid. Sing bayar uang, monggo kesini, misalkan gitu ya. Yang bayar pakai uang. Tapi nanti pada waktu bayar uang itu transaksinya, akadnya diganti. Pak, jangan ojo bayar pakai uang, Pak. Serahkan uangnya, tapi titipkan ke kami. Nanti tak belikan beras. Nanti kami berikan beras. Oh nggih, pinten sak pitrai. Sak pitrai 30.000. Nah, keluargaku 150, Pak. 150. Nanti tak belikan beras nggih. Nggih. Nah, maka di kondisi itu berarti dia bayarnya pakai beras. Karena yang terjadi tadi itu adalah transaksi minta tolong mewakilkan kepada panitia untuk belikan beras. Setelah dari beras diusung ning panitia beras. Ini macam itu. Jadi bayar uang itu maknanya ya benar-benar uang. Mau langsung ke mustahik uang atau ke panitia jadi uang, engkau begini ya berupa uang. Berarti dia bayar pakai uang. Lah, bayar pakai uang ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan bayar pakai uang itu enggak sah, dan itu mazhab jumhur, mazhabnya Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Sebagian ulama mengatakan bayar pakai uang itu sah, dan itu mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Mayoritas para ulama mengatakan bayar zakatul fitr pakai uang enggak sah. Lah, nek jenengan itu pingin sing ngendi? Sing pasti sah. Jadi nek bayar pakai beras itu pasti sah dalam madhab semua para ulama. Nek bayar pakai duit, jiri Abu Hanifah sah, tapi jiri Malik, Syafi'i, Ahmad nggak sah. Sing enak engko bayar pakai apa? Yuk bayar pakai beras, sing pasti sawah. Ngono kok repot. Ini bayar wong kare apa ngono. Jadi semacam itu. Tapi kadang-kadang wong itu ngawaya loh. Ini. Kang ngawaya loh. Padahal saat durung ini masjid arepe bayar zakat, gak duwe beras di oma. Mampir toko lah ya beres toh. Mampir toko, tuku beras digawa ning masjid. Atau kalau nggak gitu, yang di panitia masjid ada panitia pelayanan penjualan beras. Jadi pelayanan penjualan beras agar ibadah itu pasti sahih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang nih. Lanjut apa enggak? Yang penting-penting aja. Terakhir. Dawano gak? Masalah-masalah zakat itu banyak. Terakhir. Zakatul fitri itu boleh diberikan kepada siapa? Bahasanya kita itu mustahiknya. Mustahiknya itu siapa? Zakat itu kan ada, zakat itu kan ada dua, nih. Zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitr. Dua-duanya itu zakat. Dua-duanya itu zakat. Sedangkan ayat yang berbicara tentang mustahik zakat,
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, yani wal amilina 'alaiha, yani sampai akhirnya itu ada 8. Ada 8 asnaf, ada 8 golongan. Jadi orang apa itu zakat? Zakat secara umum yang Allah sebutkan innamas shadaqat itu kan sesungguhnya zakat. Zakat secara umum itu boleh diberikan kepada 8 golongan: fakir, miskin, amil, budak, orang yang perlu dilunakkan hatinya, sabilillah, orang yang terlilit utang, sama ibnu sabil. Kau urut tapi ilmu. Kau. Taib itu pertama. Di sisi lain, Rasulullah SAW menyebutkan khusus tentang zakatul fitr. Di sisi lain, Rasulullah SAW menyebutkan khusus tentang zakatul fitr. Beliau bersabda bahwasanya zakatul fitr itu fungsinya tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, untuk membersihkan wong sing poso, untuk memberi makan orang miskin. Jadi kalau kita lihat ayatnya, semua kan firman Allah itu innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat untuk 8 asnaf, berarti mencakup semua zakat, zakat mal juga zakat fitr. Ayat itu fungsinya umum. Innamas shadaqat hanya semua zakat. Tapi di satu sisi Rasulullah SAW tatkala bicara tentang zakatul fitr itu menyebutkan fungsi khusus, yaitu tu'matan lil masakin, hanya untuk orang-orang miskin tok yang disebut. Di sini muncul cara pandang yang berbeda di kalangan ahlul ilm. Di sini muncul cara pandang yang berbeda di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan zakat fitri itu ya kayak zakat mal, persis diberikan kepada 8 golongan. Dan ini mazhab jumhur, diberikan kepada 8 golongan. Dan ini mazhab jumhur para ulama. Yang kedua, sebagian ahli ilmu mengatakan zakat fitrah itu ono dalil khusus, hanya bisa diberikan kepada, hanya bisa diberikan kepada orang miskin tok. Dan itu pendapat sebagian ulama ilmi, seingat anak Hanabilah. Jadi para ulama-ulama Hanabilah. Dalilnya ya karena apa tadi? Dalil khusus tadi. Dan ini masalah usul fikih yang agak rumit. Yang agak ruwet gitu ya. Yaitu masalah apabila ada dalil umum, kemudian ada dalil khusus yang menyebutkan sebagian dari keumuman itu menunjukkan hukum penghususan ataukah menunjukkan hukum keutamaan. Gambarnya gini, dalam dunia usul fikih itu gambarnya begini. Misalkan mudir ma'had ngumumkan, jadi anak-anak sekalian, para santri semua, besok pagi ba'da subuh, pengumumannya hari ini, sekarang ini, besok pagi ba'da subuh kerja bakti semua santri, kerja bakti semua santri. Lah tiba-tiba ba'da maghrib pengumumannya itu diulang, mudirnya lagi mengumumkan, anak-anak sekalian, besok pagi ba'da subuh kelas 3 aliyah kerja bakti.
Atau dibalik, ba'da zuhurnya dia ngomong, besok ya anak kelas 3 aliyah kerja bakti. Ba'da maghrib pengumumannya, besok semua santri kerja bakti. Pertanyaan saya, besok sing kerja bakti siapa? Besok yang kerja bakti siapa? Paham nggak pendekatan contoh yang saya sebutkan tadi? Jadi ada 2 pengumuman, satu umum, satu khusus. Mau yang pertama umum, mau yang kedua khusus itu nggak penting. Anggaplah sekarang yang pertama khusus. Anak-anak sekalian, kelas 3 aliyah besok ba'da subuh kerja bakti. Itu pengumumannya sekarang. Ba'da maghrib pengumumannya diulang. Tapi nggak ada nada membatalkan pengumuman yang tadi. Pengumumannya diulang, tapi bahasanya besok anak-anak semua santri besok kerja bakti. Pertanyaannya, besok yang kerja bakti siapa? Kelas 3 tok atau semua santri? Sepakat ya tuh? Itu yang dalam usul fikih namanya zikru ba'dhi afrodil umum. Hal yufidu taksis au yufidu tafdhil. Jadi zikru ba'dhi afrodil umum. Jadi dalam ayat zakat, innamas sadaqatu lil fuqara. As-sadaqat itu isim jama'. Dan jama' itu yadullu alal umum. Berarti maknanya sesungguhnya semua zakat mencakup semua zakat. Dan zakat itu ada 2, ada zakat mal, ada zakat fitr. Semua zakat, mau mal mau fitr, itu untuk fuqara, masakin, ini yang 8 itu. Lah, di sisi lain Rasulullah SAW itu menyebut khusus zakat fitr itu fungsinya adalah tu'matan lil masakin. Kalau Rasulullah menyebut khusus ini, itu taksis atau tafdhil. Nek taksis berarti ikut tok. Nek tafdhil itu yo semua, tapi utamakno miskin. Utamakno miskin. Mazhab jumhur ahlul ilmi, dzikru ba'dhi afradil umum yufidu tafdhil. Jumhur usuliyin mengatakan bahwa menyebut bagian dari keumuman itu tidak menunjukkan pengkhususan, hanya menunjukkan keutamaan, diutamakan dibandingkan yang lainnya. Jadi, tapi khilaf itu ada. Secara pribadi, ana lebih cenderung untuk mengatakan bahwa zakat fitr itu koyok zakat mal persis. Dibagi 8 golongan, hanya lebih diutamakan orang-orang fakir miskin, lebih diutamakan orang-orang fakir miskin. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanallah para ikhwah yang kita pelajari dalam kajian kita kali ini, insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada kitabus siyam insyaallah. Assalamualaikum. Salam. Apa coba? Mas? Ini mas, sabar ya mas. Abi saya ngajar mas. Ada yang penting toh? Abi ngajar. Nanti aja ya turunan Abi ya. Ya, ini ada yang penting langsung. Hah? Ya nanti sore ini batas salat asar ya. Ya.